Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah Matematika Ergonomi. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketujuh, kita akan mempelajari materi integral. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah belajar materi ini ketika kalian kemarin di SMA ataukah di SMK. Semoga masih ingat ya. Nah, sedikit saya ajak kalian untuk mengingat kembali. Jadi integral ini merupakan bentuk operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari operasi turunan. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, kita sudah belajar turunan. Jadi ada suatu fungsi, kemudian kita mencari turunannya. Nah, integral ini berarti proses kebalikannya. Jadi kalau sudah diketahui turunan dari suatu fungsi, bagaimana sih sebenarnya fungsi mula-mulanya? Ya, nanti ada beberapa rumus juga yang perlu akan kita pelajari untuk memudahkan kita mencari fungsi mula-mula. Nah, konsep integral ini sendiri sangat penting untuk kita pelajari. Karena apa? Karena beberapa permasalahan di dalam ekonomi itu memang hanya bisa diselesaikan menggunakan integral. Contohnya misalkan surplus produsen, kemudian ada surplus konsumen, kemudian ada beberapa dari konsep marginal yang bagaimana kita bisa mencari fungsi biaya total dari fungsi biaya marginal, kemudian utilitas total dari utilitas marginal. Jadi seperti itu, beberapa permasalahan memang hanya bisa diselesaikan menggunakan konsep integral. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada beberapa gitu ya. Ada dua bagian besar sebenarnya, yaitu ada integral tak tentu, kemudian ada integral tertentu, di mana masing-masing nanti akan ada bagiannya sendiri-sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, kita akan mulai materi kita hari ini. Yang pertama adalah tentang integral tak tentu. Kita awali dulu dari definisi. Definisinya atau pengertiannya, antiderivatif atau anti turunan suatu fungsi f besar X plus C disebut integral tak tentu atau indefinite integral dari fx dan ditulis, penulisannya seperti ini ya, perhatikan ya. Nah, ini dibaca sama dengan yang di bawah ini, dibaca integral fx dx, f kecil ya, f kecil x dx itu akan sama dengan f besar X ditambah C. Jadi meskipun ini sama-sama f-nya, yang harus kalian perhatikan dengan seksama, satunya menggunakan huruf besar, satunya menggunakan huruf kecil. Jadi fx ini adalah fungsi yang diintegralkan, f kecil x, sedangkan fx f besar gitu ya, plus c ini adalah hasil integrasinya. Dengan kata lain, bisa kita pahami bahwa ketika saya memiliki fungsi f besar X plus C, kalau saya turunkan nanti akan diperoleh f kecil X. Gitu ya. Jadi kalau turunan itu dari fungsi mula-mula menjadi turunannya, kalau integral diketahui hasil turunannya, dicari fungsi mula-mulanya. Nah, untuk lebih jelasnya istilah-istilahnya, jadi tanda ini seperti apa ya tandanya ya, ini ya seperti ini. Nanti kalian bisa coba menuliskan juga. Ini adalah tanda integralnya. Kemudian fx itu disebut sebagai integran, dx ini disebut sebagai diferensial, f besar X adalah integral partikular, kemudian C ini adalah konstanta pengintegralan, dan secara keseluruhan f besar X ditambah C ini adalah fungsi asal. Jadi seperti itu pengertiannya, saya kira jelas ya. Saya lanjutkan pada sifat-sifat integral tak tentu. Untuk sifat-sifat integral tak tentu ada dua sifat yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah seperti ini.
sifat yang pertama. Jadi saya misalkan memiliki dua buah fungsi, di mana dua buah fungsi itu dalam X atau dalam variabel X. Maka ketika saya melakukan integrasi dua buah fungsi tersebut, gabungan dari dua buah fungsi tersebut yang dihubungkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan terhadap X itu ya, maka kita bisa memecah menjadi dua suku seperti ini. Jadi boleh diintegralkan satu persatu, integral U dx ditambah atau dikurangi integral P dx. Ditambah atau dikurangi ini menurut atau mengikuti operasi yang di awal ini ya. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh. Contoh yang pertama, misalkan saya memiliki integral dari x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 8 dx, maka sesuai dengan sifat ini bisa kita pecah menjadi seperti ini. Yang pertama adalah integral x pangkat 3 dx ditambah integral 2x dx dikurangi dengan integral 8 dx. Ini kita belum sampai pada hasil integrasinya ya teman-teman ya. Jadi masih menerapkan sifatnya saja. Untuk bagaimana hasil integrasinya nanti akan kita pelajari pada slide selanjutnya. Contoh yang kedua, misalkan saya punya integral ln x ditambah ln 2x dx, maka turunannya, integralnya adalah bisa kita pecah menjadi dua, integral ln x dx ditambah integral ln 2x dx. Lanjut pada sifat-sifat integral tak tentu yang kedua, yaitu seperti ini. Jadi integral alfa u dx itu sama dengan alfa dikalikan integral u dx dengan alfa konstanta. U adalah fungsi dari x atau fungsi dalam variabel x. Maksudnya seperti ini, ketika kita mengintegralkan suatu fungsi di mana di situ memuat suatu konstanta yang dikalikan dengan suatu fungsi tertentu, yang memuat fungsi tertentu gitu ya, maka konstantanya bisa kita keluarkan atau tidak ikut diintegralkan, dikeluarkan dari tanda integral seperti ini untuk memudahkan proses integrasi. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh. Contoh yang pertama, integral 4x dx, maka ini 4 ini adalah konstanta, x pangkat 5 ini adalah fungsi dalam variabel x, maka bisa kita keluarkan sama dengan 4 dikalikan integral x pangkat 5 dx. Seperti itu. Masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah integral setengah ln x min x dx. Maka ini bisa kita pecah dulu menggunakan sifat yang pertama dulu. Integral setengah ln x dx dikurangi dengan integral x dx. Ini menggunakan sifat yang pertama tadi, baru kemudian kita terapkan sifat yang kedua, yaitu kita bisa mengeluarkan setengahnya atau setengahnya ini tidak ikut diintegralkan, setengah integral ln x dx dikurangi integral x dx. Seperti itu sifat yang kedua. Jadi dua sifat ini seterusnya nanti akan kita gunakan untuk proses integrasi atau proses pengintegralan. Hanya dua sifat itu saya kira sangat mudah dipahami. Kita akan lanjutkan pada rumus dasar integral, yaitu rumus-rumus yang nanti akan bisa kita gunakan dengan memadukannya dengan sifat-sifat yang kita pelajari, bisa kita padukan untuk memperoleh hasil pengintegralan dari suatu fungsi tertentu. Ya, dan rumus dasar integral yang pertama, rumus dasarnya adalah seperti ini. Kalau saya memiliki integral U dipangkatkan dengan N du akan sama dengan U dipangkatkan N plus 1 dibagi dengan N plus 1 plus C, untuk N tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini rumus dasar ini menunjukkan bahwa ketika saya memiliki suatu fungsi polinom, maka nanti kalian bisa perhatikan bahwa pangkatnya yang awal mulanya adalah N itu akan bertambah 1 gitu ya. N ini N plus 1. Jadi yang terpenting adalah perhatikan N-nya, maka rumus ini akan sangat mudah diterapkan. Contohnya seperti ini untuk lebih jelasnya. Yang pertama, misalkan saya memiliki integral x pangkat 4 dx.
Maka di sini sudah jelas bahwa n-nya adalah 4. Nah, menggunakan rumus ini kita tinggal memasukkan saja, bentuknya sama persis gitu ya. Jadi X ini adalah 4 ditambah 1, X pangkat 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 plus C. Sehingga di sini kita peroleh X pangkat 4 ditambah 1 itu adalah X pangkat 5 per 5 ditambah dengan C. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/5 X pangkat 5 ditambah C. Sama aja ya, boleh kalian tulis X pangkat 5 per 5 tambah C atau 1/5 X pangkat 5 ditambah C. Itu contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Jika misalkan saya memiliki bentuknya per seperti ini ya, tapi sejatinya ini juga masih sama, ini adalah fungsi polinom juga gitu ya. Integral 1 per X pangkat 6 dx. Nah, tampaknya kan bentuknya tidak seperti ini ya, tidak U pangkat N. Tapi kalian tidak perlu khawatir, ini bisa kita ubah ya, dengan sedikit manipulasi menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen atau sifat bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama. Ini kita ubah menjadi integral X pangkat min 6 dx. Maka di sini sudah jelas bahwa n-nya adalah min 6. Selanjutnya terapkan rumusnya. Nah, kita peroleh 1 per min 5 X pangkat 5 plus C. Sangat mudah ya. Jadi min 6 ditambah 1 itu min 5, min 6 tambah 1 min 5, dan kita peroleh seperti ini. Lanjut manipulasi yang ketiga atau variasi yang ketiga. Ketika kalian memiliki integral X kuadrat ditambah 2X min 8, ini ya. Ini kan tampaknya susah gitu ya. Waduh, kok ada 3 suku, tapi jangan khawatir, ingat kalian memiliki sifat 1 dan sifat 2 yang nanti bisa kita gabungkan dengan rumus dasar ini untuk menyelesaikan integral fungsi seperti ini. Di langkah yang pertama, terapkan sifat yang pertama dulu. Kita pecah menjadi 3, integral X kuadrat dx ditambah integral 2X dx dikurangi integral 8 dx ya. Selanjutnya sifat yang kedua kita terapkan, integral X kuadrat dx ditambah 2 integral X dx dikurangi 8 integral dx. Nah, selanjutnya ini ingat, ini meskipun ini tidak ada, ini sebenarnya ada satu yang nanti bisa kita simbolkan atau bisa kita ubah menjadi X pangkat 0. Mengikuti ya, karena ini dx maka kita ubah menjadi X pangkat 0. Selanjutnya ini bisa kita ubah seperti ini, integral X kuadrat dx tetap ditambah 2 integral X pangkat 1, karena pangkat 1 tidak ditulis, tapi ini saya tulis untuk memudahkan kalian ya, karena contoh gitu ya. Selanjutnya tidak perlu kalian tulis. Terus kemudian dikurangi dengan 8 integral. Ingat tadi di sini ada satu yang itu bisa kita ubah jadi X pangkat 0, jadi ini X pangkat 0 dx. Selanjutnya terapkan rumusnya. Nah, maka ini X pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 ditambah C, kemudian ditambah 2, ini 2 asalnya dari sini, X pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 ditambah C, dikurangi 8 dari sini, konstantanya X pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1 ditambah dengan C. Selanjutnya kita rapikan ya, sehingga kita peroleh 1/3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 8X. Kok ini 2-nya kok hilang ya, karena 2 ini dicoret dengan hasil yang di sini. Nah, jadi seperti itu plus C. Kemudian kalau kalian bertanya, ini kan ada C, ada C, ada C, kenapa kok tidak 3C gitu ya. Nah, 3C itu kan sebenarnya suatu bilangan tertentu, maka bisa saya ganti dengan C yang baru. Itu untuk rumus dasar yang pertama. Jadi nanti ada 3 rumus dasar saja yang kita pelajari, dan ini untuk yang pertama. Nah, seperti itu saya kira jelas. Nah, saya tambahkan sedikit untuk variasi yang seperti ini. Misalkan kalian disuguhi dengan integral akar X atau akar pangkat 3 dari X pangkat 5 gitu ya. Jangan lupa bahwa akar itu juga bisa diubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Sehingga ketika sudah diubah dalam bentuk pangkat pecahan, maka kalian juga masih tetap bisa menggunakan rumus dasar integral yang pertama. Begitu ya. Oke, itu rumus dasar integral yang pertama. Saya kira jelas. Baiklah, kita lanjut ke rumus dasar yang kedua,
yaitu integral E pangkat U du itu sama dengan E pangkat U plus C. Artinya apa? Ketika saya memiliki fungsi eksponensial dengan bilangan pokok E, maka hasil integrasinya tetap, gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Sama dengan yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa kalau saya punya E pangkat X, itu turunannya juga E pangkat X. Otomatis integralnya E pangkat X juga E pangkat X plus C, gitu ya. Nah, contohnya gampang sekali. Jadi misalkan saya punya integral E pangkat Y dy, ini lihat, ini Y, maka integralnya adalah E pangkat Y plus C. Sama aja kalau ini E pangkat Z dz, maka E pangkat Z plus C. Sangat gampang ya untuk rumus dasar yang kedua. Selanjutnya untuk rumus dasar yang ketiga, ini fungsi ln. Jadi kalau integral 1 per U du, maka hasil integrasinya adalah ln U plus C. Kenapa kok seperti itu? Karena ln U itu turunannya adalah 1 per U. Otomatis integral 1 per U du adalah ln U plus C. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya punya integral 1 per X dx, maka hasilnya adalah ln X plus C. Kalau saya punya integral 1 per Z dz, maka hasilnya adalah ln Z plus C. Gampang sekali ini, saya yakin. Itu rumus dasar yang kedua dan yang ketiga. Semoga bisa dipahami. Mari sekarang kita lanjutkan lagi ke teknik-teknik pengintegralan. Jadi di teknik pengintegralan ini nanti akan menggabungkan antara sifat, rumus dasar, dan beberapa teknik pengintegralan. Untuk teknik pengintegralan sendiri ada dua. Yang pertama adalah integral substitusi, yang kedua adalah integral parsial. Nah, untuk memahami satu persatu akan saya jelaskan. Untuk integral substitusi seperti ini. Jadi untuk menyelesaikan, jadi integral ax plus b pangkat n. Jadi ini memang bentuknya adalah pangkat seperti rumus dasar yang pertama, tapi yang dipangkatkan di sini bukan hanya variabel, tapi adalah suatu fungsi tertentu. Ya, ax plus b pangkat n dx. Nanti untuk menyelesaikan yang seperti ini akan kita lakukan substitusi. Bukan hanya bentuk pangkat ya, bisa misalkan fungsi ln atau e pangkat. Itu ini sebagai contoh saja. Nah, akan kita gunakan substitusi U sama dengan AX plus B, dan DX nya adalah 1 per A du, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita lihat contoh dimana du ini dx sama dengan 1 per A du ini diperoleh dari du per dx yang merupakan turunan dari f aksen x adalah turunan dari fungsi u fx. Jadi du dx ini adalah turunan dari fungsi f(x). Gitu. Untuk integral parsial sendiri seperti ini. Jadi misalkan saya memiliki suatu fungsi u yang merupakan fx, v itu gx, maka integral u dv itu akan sama dengan u dikalikan v dikurangi integral v du. Saya kira untuk jelasnya teknik pengintegralan ini, mari kita simak contohnya. Kita mulai dari teknik pengintegralan yang pertama, yaitu integral substitusi. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya integral 4x plus 3 pangkat 6 dE. Nah, sebenarnya kita ini sudah mempelajari ini ya. Ini disebut sebagai fungsi komposit. Jadi ini seperti bagaimana kita bisa mengintegralkan fungsi komposit seperti ini. Nah, untuk bisa mengintegralkan, ingat tadi kalau integral substitusi itu kita menggunakan permisalan. Jadi kita memisalkan, misalkannya seperti ini u itu dimisalkan ini yang kita pangkatkan ini 4x plus 3, maka ingat tadi harus mencari dx sama dengan, maka kita cari menggunakan turunannya du per dx. Ini maknanya adalah turunan dari fungsi u. Du per dx atau turunan dari fungsi u terhadap x itu adalah 4 ya. Kemudian kita cari dx-nya. Dx ini akan kita peroleh 1/4 du. Caranya gimana? Dikalikan silang ya. Dikalikan silang, kemudian nanti diperoleh dx sama dengan 1/4 du. Selanjutnya, karena kita sudah memiliki u dan dx, maka bisa kita substitusikan u dan dx ke fungsi mula-mula yang mau kita integralkan. Ini kita integralkan. Ini karena 4x plus 3 itu u, maka kita peroleh integral u pangkat 6.
kemudian dx-nya ini kita ganti dengan 1/4 du gitu ya. Jadi ini caranya adalah dengan mengganti ya, namanya memang integral substitusi, maka dilakukan proses penggantian. Sesudah seperti ini maka kita peroleh seperti ini. Jadi ini 1/4-nya sesuai dengan sifat integral tak tentu yang pertama, 1/4 ini bisa kita keluarkan seperti ini, sehingga diperoleh 1/4 dikalikan integral u pangkat 6 du. Nah, kalau sudah seperti ini maka rumus dasar yang pertama bisa kita terapkan. Kita peroleh 1/4 dikalikan u pangkat 6 plus 1 per 6 plus 1 plus c, sehingga hasilnya adalah gini ya. Integral 4x plus 3 per 6 dx itu akan sama dengan 1/4 dikalikan u pangkat 7 per 7 ditambah dengan c. Nah, atau kalau kita rapikan gitu ya, akan kita peroleh 1/28 u pangkat 7 plus c. Nah, kita tidak bisa berhenti sampai di sini karena fungsi mula-mulanya kan dalam x, ini masih dalam variabel u. Maka kita kembalikan lagi pada fungsi mula-mula, sehingga diperoleh bahwa integral 4x plus 3 pangkat 6 dx atau sama dengan 1/8 u pangkat 7 plus c. Kita kembalikan, u-nya ini adalah 4x plus 3. Ini 4x plus 3 kita kembalikan seperti ini, kita peroleh 1/28 4x plus 3 pangkat 7. Gampang ya untuk integral substitusi. Jadi dilakukan dengan cara penggantian menggunakan u dan dx. Itu contoh yang pertama. Untuk memperjelas, masuk ke contoh yang kedua. Misalkan tadi untuk rumus dasar yang kedua kan kita punya e ya tadi ya. Nah, ini ada integral e pangkat 3x dx. Nah, untuk bisa mencari ini, karena kalau e pangkat x maka gampang sekali bahwa integralnya e pangkat e, tapi ini kan ada 3-nya. Maka untuk bisa menyelesaikan yang ini harus kita gunakan integral substitusi. Sama dengan misalkan yang pertama u-nya adalah 3x, ini diperoleh dari pangkatnya ini. Nah, turunannya du per dx, turunan dari 3x itu 3, sehingga kita dapatkan dx-nya adalah 1/3 du. U sudah ada, dx sudah ada, maka bisa kita substitusikan ke dalam fungsi mau diintegralkan. Nah, disubstitusikan, ini awalnya e pangkat 3x, ini menjadi e pangkat u, kemudian dx-nya diubah jadi 1/3 du. Nah, menggunakan sifat integral tak tentu yang kedua bisa kita keluarkan sepertiganya, kita peroleh seperti itu, sepertiga integral e pangkat u du. Selanjutnya karena e pangkat u itu integralnya adalah e pangkat u sendiri, maka kita peroleh sepertiga e pangkat u plus c. Jangan lupa karena ini masih dalam variabel u, sedangkan pertanyaannya dalam variabel x, dikembalikan lagi pada fungsi mula-mula, diperoleh seperti ini ya. Integral e pangkat 3x dx itu sama dengan sepertiga, ini u-nya adalah 3x, e pangkat 3x plus c. Gampang sekali saya kira. Itu untuk contoh yang kedua. Karena sudah, kita lanjut ke contoh yang ketiga supaya lebih paham ya. Ini adalah pengembangan dari rumus dasar yang ketiga, yaitu menggunakan len tadi, hasil integrasinya. Nah, misalkan saya punya seperti ini, integral 1/2t plus 5 dt. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya tadi, kalau integral x dx kan len x, ini ya sama bentuknya 1 per seperti ini, berarti nanti kita bisa tebak bahwa hasil integrasinya adalah len gitu ya. Tapi len yang gimana, karena ini tidak seperti gitu aja, tapi 2t plus 5, maka harus ada permisalan. Misalkan u-nya adalah 2t plus 5, ini diambil dari pernya 2t plus 5, maka du per dt atau turunan fungsi u terhadap fungsi t itu sama dengan 2. Dengan kata lain, dt-nya adalah setengah du dengan perkalian silang ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan u dan dt, maka bisa kita substitusikan u dan dt-nya. Mohon maaf, ini ada kekeliruan, ini harusnya dt ya. Substitusi u dan dt ke dalam variabel ini, ke dalam fungsi ini, maka integral
1/2t plus 5 dt itu bisa diubah, ini sama dengan U, berarti integral 1/U dikalikan setengah du. Karena apa? Karena dt-nya di sini adalah setengah du. Nah, selanjutnya ini menggunakan sifat integral tertentu yang kedua, ini setengah bisa kita keluarkan, setengah dikalikan integral 1/U du. Nah, karena 1/U ini adalah turunan dari ln U, maka kita dapatkan setengah ln U plus C. Karena ini masih dalam variabel U, jangan lupa kembalikan lagi ya. Setelah dikembalikan, maka kita peroleh integral 1/2t plus 5 dt itu sama dengan setengah dikalikan ln 2t plus 5 plus C. Seperti itu untuk integral substitusi. Pada sesi selanjutnya nanti akan kita lanjutkan kepada integral parsial. Lanjut pada integral parsial. Contoh 1. Contohnya, misalkan kita mau mengintegralkan integral x dikalikan e pangkat x dx. Gitu ya. Jadi ini ada perkalian antara dua buah fungsi, yaitu fungsi polinom x yang berderajat 1 kemudian dikalikan fungsi eksponensial dengan bilangan pokok e. Nah, ini tentu saja kalau hanya menggunakan sifat ataupun rumus dasar tidak bisa kita selesaikan. Bahkan kalau mau menggunakan integral substitusi juga tidak bisa kita selesaikan. Maka ada teknik pengintegralan yang kedua, yaitu menggunakan integral parsial. Rumusnya sudah saya singgung tadi sebelumnya, nanti akan kita terapkan. Cuman untuk langsung masuk ke rumusnya itu ada beberapa step-step yang harus kalian lewati, yaitu dengan memisalkan dulu. Nah, seperti di turunan kemarin itu kan kita tentukan U-nya siapa, V-nya siapa. Ini di integral parsial pun sama. Kalau mau masuk ke rumus, kalian perlu mengetahui U, V, dan dV. Maka yang pertama cari permisalannya dulu. Nah, ya, misalkan U-nya ini kita ambil sebagai X, ini X, E pangkat X dx ini sebagai dV-nya. Jadi U itu sama dengan X, maka turunan dari U terhadap X itu adalah 1 karena turunannya X1. Kemudian DU-nya itu sama dengan DX atau DX sama dengan DU. Selanjutnya, untuk mencari V, kita ambil dari dV, jadi E pangkat X itu dV. Nah, E pangkat X dx itu dV, jadi dV-nya adalah E pangkat X dx, maka V itu adalah bisa kita cari dari integral dV. Nah, integral dari dV berarti sama dengan integral E pangkat X dx, karena dV-nya ini ya. Atau dengan kata lain, karena E pangkat X itu turunnya juga E pangkat X, otomatis integralnya E pangkat X juga sama. Sehingga kita peroleh integral E pangkat X dx itu adalah E pangkat X plus C. Nah, dari sini kalian sudah dapatkan U-nya sudah ada, kemudian DU-nya juga sudah ada, V-nya juga sudah ada, dV-nya juga sudah ada. Kalau sudah ada semuanya, maka bisa kita masukkan ke rumus. Ingat rumusnya seperti ini, integral U dV. Jadi ini U, E pangkat X dx-nya adalah dV. Nah, ini rumusnya U dikalikan V dikurangi dengan integral V du. Masukkan rumusnya. Diperoleh seperti ini, integral X E pangkat X dx itu sama dengan U-nya adalah X, V-nya adalah E pangkat X, ini ya, E pangkat X, dikurangi dengan integral V-nya adalah E pangkat X, kemudian DU-nya adalah DX, kurang X ya ini ya berarti ya. DU-nya adalah DX. Lanjut, E pangkat X ini tetap dikurangi integral dari E pangkat X dx itu sama dengan E pangkat E. Akhir kita tambahkan dengan C plus C, sehingga integral X E pangkat X dx itu adalah X E pangkat X dikurangi E pangkat X plus C. Itu saya kira contoh yang pertama. Memang sedikit lebih rumit, tetapi ketika kalian mau mencermati betul, insya Allah masih sangat mudah dipahami. Itu contoh pertama. Saya lanjut ke contoh kedua supaya lebih jelas. Saya masuk ke integral X dikalikan akar X plus 1 dx. Nah,
integral X dikalikan akar X plus 1 dx itu diselesaikan dengan integral parsial dengan memisahkan terlebih dahulu. Jadi harus kalian cari U-nya, kemudian dicari DU, dicari DV, dan V-nya berapa. Nah, dari sini bisa dilihat ya, ini adalah X, ini U, sedangkan akar X plus 1 dx ini adalah DV. Nah, U-nya itu sama dengan X, maka untuk DU per dx-nya adalah 1, dan DU akan sama dengan dx, ini diperoleh dari perkalian silang. Kemudian DV-nya itu adalah akar X plus 1 dx, ya. Kemudian untuk bisa mencari V berarti sama dengan integral DV. Maka V-nya adalah integral akar X plus 1 dx, DV-nya ini tadi ya. Nah, atau ini sudah saya tulis kembali di sini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Integral, ini belum diintegralkan, masih diubah dulu di dalam bentuk pangkat. Integral X plus 1 dipangkatkan setengah dx. Nah, dari sini karena ada bentuk pangkat seperti ini, nah ini kita akan selesaikan menggunakan integral substitusi. Kalian bisa mencoba sendiri mengintegralkan substitusi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu ya, diselesaikan dengan integral substitusi, nanti akan diperoleh V ini akan sama dengan 2/3 X plus 1 pangkat 3/2. Ini hasilnya V-nya. Berarti sudah cukup untuk kita masukkan ke rumus. U sudah tahu, DU sudah tahu, DV sudah ada, V juga sudah ada, maka masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah seperti itu tetap. Kemudian masukkan integral X akar X plus 1 dx. Nah, ini masukkan U-nya adalah X, V-nya adalah 2/3 X plus 1 pangkat 3/2 dikurangi integral V. Di sini tetap tadi 2/3 X plus 1 pangkat 3/2. Kemudian karena DU-nya sama dengan dx, maka di sini DU-nya kita ganti dengan dx. Sesudah itu kita integralkan 2/3, ini saya rapikan saja, 2/3 nya saya pindah ke depan, 2/3 X plus 1 pangkat 3/2 dikurangi, ini 2/3 nya saya keluarkan dari proses integrasi atau dikeluarkan dari tanda integral. Kemudian ini integral X plus 1 3/2 dx. Lagi-lagi yang saya highlight oranye ini harus kita selesaikan menggunakan integral substitusi lagi. Nah, nanti saya skip penjelasannya untuk kalian coba sendiri, atau nanti bisa ditanyakan di dalam forum diskusi ini yang saya highlight ini. Nah, ini kita selesaikan menggunakan integral substitusi ya, dikerjakan dengan integral substitusi kembali. Nanti akan kita peroleh yang ini tetap, yang ini 2/3, yang saya highlight ini hasil integrasinya adalah 2/5 dikalikan X plus 1 pangkat 5/2. Ini harusnya ada plus C ya, kurang ini ada plus C. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita rapikan saja, ini 4/15 X plus 1 pangkat 5/2, ini harusnya ada plus C. Nah, kita rapikan dengan proses matematis, nanti akan kita peroleh 2/15 dikalikan X plus 1 pangkat 3/2 dikalikan 3X min 2. Itulah penjelasan tentang integral parsial. Untuk sesi selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada integral tertentu. Kita lanjutkan pada integral tertentu. Kita awali dari definisi dulu. Integral f(x) dx dari A sampai dengan B disebut sebagai integral tertentu dari f(x) terhadap x dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Fx ini disebut sebagai integran f kecil x ya, dan A, B ini masing-masing disebut batas bawah dan batas atas, atau secara simbolis bisa kita tulis seperti ini, bahwa integral fx dx dari A sampai dengan B itu akan sama dengan fb dikurangi dengan fa, di mana f aksen x itu sama dengan fx. Jadi f besarnya ini merupakan turunan dari f kecil x gitu ya. Nah, setelah kita integralkan, kemudian untuk integral tertentu ini kita substitusikan batas-batasnya. Saya kira ini nanti kita tidak bisa lepas dari integral tak tentu juga, karena untuk bisa memasukkan batas-batasnya
tentunya kalian harus bisa mengintegralkan terlebih dahulu menggunakan beberapa rumus, kemudian sifat, dan teknik pengintegralan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan pada sifat-sifat integral tertentu. Jadi beberapa sifat yang ada di integral tak tentu juga akan berlaku di sifat-sifat integral tertentu ini. Cuman bedanya di integral tertentu nanti ada batas atas dan batas bawah. Nah, kita mulai dari sifat yang pertama, yaitu integral fx dx dari A sampai dengan A. Karena ini batasnya, batas bawah dan batas atasnya sama, nanti hasilnya akan sama dengan 0 ya, karena ada proses pengurangan tadi ya. Nanti kalau kita masukkan atau substitusikan batasnya pasti akan diperoleh hasil yang sama, sehingga kalau dikurangi sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalau saya punya integral fx dx dari A sampai B, maka ketika nanti kita balik batasnya dari B ke A gitu ya, maka nanti hasilnya adalah negatif gitu ya, negatif dari hasil mula-mula dengan batas yang kebalikannya. Yang ketiga adalah ini mirip dengan sifat di integral tak tentu tadi. Kalau ada penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi dengan batas A sampai B, maka bisa kita pecah. Ini batasnya juga mengikuti integral fx dx A sampai B ditambah atau dikurangi integral gx dx dari A sampai B. Yang keempat ini juga mirip dengan sifat yang berlaku di integral tak tentu, yaitu ketika ada konstanta di sini alfa dikalikan fx dx dari A sampai B, maka alfanya bisa kita keluarkan, alfa dikalikan integral fx dx dari A sampai B untuk alfanya adalah berupa konstanta. Yang kelima ada sifat seperti ini, yaitu integral fx dx batasnya dari A sampai C ditambah dengan integral fx dx dari C sampai B. Kalian lihat ini fungsinya sama-sama fx, cuman batasnya berkelanjutan gitu ya, ini A sampai C, ini C sampai B, maka ini sebenarnya bisa kita satukan itu menjadi integral fx dx dengan batasnya adalah A sampai B, dimana ini ya ada ketentuannya bahwa C itu diantara A dan B. Kalau tidak diantara maka sifat ini tidak berlaku, atau C itu lebih besar dari A, C itu kurang dari B. Untuk contohnya langsung saja untuk integral tertentu, contohnya misalkan seperti ini. Jadi nanti kita terapkan sifat-sifat di integral tertentu digabungkan dengan rumus dasar di integral dan teknik pengintegralan, itu tetap kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya punya integral 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi x ditambah 5dx, batas bawahnya 1, batas atasnya 2, maka yang pertama adalah kita terapkan sifatnya dulu itu ya. Sifat yang ketiga tadi kita terapkan integral 2x pangkat 3 dx dari 1 sampai 2, integral x kuadrat dx dari 1 sampai 2 dikurangi integral x dx dari 1 sampai 2 ditambah integral 5 dx dari 1 sampai 2. Nah, ini bisa kita keluarkan duanya, 2 kita keluarkan integral x pangkat 3 dx dari 1 sampai 2, yang ini tidak ada konstantanya, ini aplikasi dari sifat yang keempat ya, berarti tetap, kemudian yang ini juga tetap, yang ini 5 ini kita keluarkan. Ingat kalau ini kosongan seperti ini kan berarti x pangkat 0 ya teman-teman ya, jangan lupa. Kemudian kalau kalian masih ingat rumus dasar yang pertama, maka ini x pangkat 3 ini akan menjadi 1/4 x pangkat 4, dimana 1/4 dikalikan 2 akan kita dapatkan setengah. Ini batasnya saya tulis di sini, memang cara penulisannya seperti ini dari 1 sampai 2. Kemudian x kuadrat ini integralnya adalah 1/3 x pangkat 3 dari 1 sampai 2. Kemudian x ini adalah setengah x kuadrat dari 1 sampai 2, kemudian ditambah dengan ini karena ada kan x pangkat 0 kan ya, seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, kita dapatkan 5x dari 1 sampai 2. Selanjutnya kita substitusikan masing-masing batasnya ke dalam hasil integrasinya. 1 itu 2 disubstitusikan dulu, kemudian lanjutnya kita substitusikan 1 sebagai batas bawahnya. Ini x pangkat 4 ini 2 pangkat 4 dikalikan setengah dikurangi ini 1 pangkat 4 dikalikan setengah, ini ya untuk yang fungsi yang pertama. Untuk fungsi yang kedua ini di sini, yang ketiga ini di sini,
yang keempat itu di sini. Jadi kalau sudah masuk integral tertentu, kita tidak membutuhkan C lagi karena hasilnya nanti berupa bilangan atau berupa konstanta gitu ya. Nah, kalau sudah kita hitung dan ini kita dapatkan 13 1/3. Itu contoh yang pertama untuk tiga integral tertentu. Jadi kuncinya adalah yang pertama kalian bisa mengintegralkan. Kalau sudah bisa mengintegralkan, kemudian lanjut bisa substitusi. Kalau sudah bisa substitusikan batas bawah dan batas atasnya, jangan sampai sembrono ketika memasukkan bilangan-bilangannya, menghitung bilangan-bilangannya, karena negatif positifnya itu nanti akan sangat berpengaruh pada hasilnya. Ya, itu contoh yang pertama. Saya masuk ke contoh yang kedua dan ketiga, sekaligus akhir dari materi ini. Untuk contoh yang kedua dulu, integral e pangkat min x per 2 dx, batasnya dari min 2 sampai 2 gitu ya. Ini cara integrasinya, karena ini ada min x per 2, ini harus menggunakan integral substitusi. Dengan integral substitusi nanti kalian akan dapatkan min 2e pangkat min x per 2, batas bawahnya min 2, batas atasnya 2, masukkan, substitusikan ke sini ya. Substitusikan, nanti akan kita peroleh, dan kemudian sederhanakan, akan kita peroleh 2e min 2/e. Itu untuk contoh 2. Lanjut ke contoh yang ketiga ya. Kalau kalian bertanya, ini batasnya kok tidak berupa angka gitu ya. Ini sebenarnya angka gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena ini kan variabelnya x dx ya, berarti nanti diintegralkan terhadap x, berarti a ini kita anggap sebagai konstanta. Nah, ini mudah sekali untuk mengintegralkan. A ini berarti bilangan, otomatis hasil integrasinya adalah ax. Kemudian untuk x sendiri ini adalah setengah x kuadrat, batasnya bawahnya 2a, batas atasnya 2a. Masukkan ini hasilnya ke dalam sini. Untuk a sampai 2a, masukkan a dikalikan 2a ditambah setengah dikalikan 2a kuadrat dikurangi buka kurung a dikalikan a ditambah setengah dikalikan a kuadrat. Jadi kurung ini sangat penting. Jadi untuk batas atas ini masukkan di sini, kemudian dikurangi, gunakan kurung supaya lebih aman, baik itu operasinya penjumlahan maupun pengurangan, sehingga kita akan lebih mudah gitu ya. Kemudian kita operasikan, kita rapikan, kemudian kita buka kurungnya, kita peroleh seperti ini. Terakhir kita jumlahkan hasilnya. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa ini contoh ketiga ini menutup materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, jika memang ada yang kurang jelas, kita bisa lanjutkan dalam diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.